Selamat siang. Hari ini kita bertemu dalam rangka mendiskusikan tentang bagaimana membuat riset untuk penelitian topik yang akan kita bahas. Kalau kita lihat, kenapa kita harus melakukan research-nya? Yang pertama, kita harus merenung dulu apa yang kita teliti, apa yang kita tahuan kita, itulah yang membuat kita ingin melakukan penelitian. Ingin tahu kenapa, why, sehingga kita perlu merenung untuk apa yang kita teliti. Apa, ya kan? Nah, kadang-kadang orang itu suka bingung. Saya ini mau meneliti apa ya? Terutama ketika dia mau bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi. Kalau dia orang-orang peneliti yang sudah banyak melakukan penelitian, dia tidak akan susah. Karena dia bisa melihat penelitiannya berdasarkan kelemahan-kelemahan pada penelitian sebelumnya atau kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Contoh, kalau kita mau bikin penelitian untuk sosiologi atau aktivitas masyarakat, maka kita harus berpikir bahwa aktivitas mana yang bakal saya teliti. Aktivitas itu bisa nggak membantu saya untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bakal banyak dibaca orang, banyak diminati orang, atau saya katakan saya punya kontribusi, atau saya bilang saya punya bahasa ilmiah, saya punya novelty, kebaruan dari penelitian saya. Nah, sehingga kalau kita bicara dari mana memulainya penelitian itu, memang sangat bingung. Tetapi bisa kita lihat dari fenomena yang ada di masyarakat. Mungkin enggak usah jauh-jauh. Adalah fenomena yang ada di rumah tangga kita. Kenapa anak-anak pergi dari rumah sering tidak mau menceritakan apa yang mau dicapainya kalau sudah di luar sana, di luar rumah. Sehingga dengan melihat itu kita paham bahwa penelitian itu sebenarnya adalah melihat aktivitas anak kita di luar sana, tapi dia tidak ceritakan, sehingga kita generalize itu. Bagaimana tetangga, bagaimana lain, sehingga kalau kita lihat itu sebuah cerita beberapa anak yang melakukan aktivitas tidak mau bercerita kepada orang tuanya. Sehingga kalau kita sebutkan aktivitas itu kita teliti bukan di anak kita, tetapi di banyak anak-anak mungkin di sekitar kita. Nah, itu sebuah contoh menemukan fenomena. Ya. Ada lagi, kalau kita bicara di dalam kehidupan sehari-hari di perkantoran, atau kita ingin lihat tentang hutang perusahaan, seberapa besar hutang optimum perusahaan, berapa banyak optimum atau optimum capital structure bahasanya, berapa banyak hutangnya yang maksimum, yang optimum. Nah, itu sebuah pertanyaan. Adakah optimal capital structure? Nah,
itu kalau pertanyaannya kan. Jadi dengan pertanyaan tadi kita bisa menelusuri bagaimana itu bisa terjadi. Nah, dengan ada topik yang kita lihat dengan fenomena sehari-hari, ya, selanjutnya kita mencari informasi melalui buku-buku atau melalui jurnal. Salah satu contoh kalau bicara berapa besarnya infrastruktur itu ada di perusahaan, lingkungan perusahaan. Ini saya tulis bukunya seperti ini. Oke. Nah, kalau saya bercerita tentang adanya kecurangan di perusahaan, saya cari buku dalam bentuk fraud. Tapi kalau saya ingin meneliti tentang peranan TPL terhadap kesejahteraan masyarakat, maka saya cari buku-buku yang bercerita tentang kesejahteraan masyarakat akibat hadirnya TPL seperti ini. Ya. Nah, kalau saya juga bercerita tentang kebangkrutan, saya punya. Saya baca buku ini di perpustakaan. Kalau saya ingin bicara tentang obligasi, terutama tentang strategi melakukan asset allocation di obligasi. Nah, selanjutnya banyak lagi, bikin portofolio, bikin risiko, ya, ini semua bisa kita teliti dengan baik, kita lihat. Nah, teori yang kita pakai itu kita cari di jurnal maupun di buku. Tolong diingat, buku itu merupakan ringkasan dari berbagai jurnal. Nah, kalau ingin tahu lebih detail, Bapak Ibu harus baca di jurnal, bukan di buku. Buku merupakan singkatan saja itu. Ya, buku hanya merupakan singkatan saja dia. Nah, gitu ya. Jadi, kemana kita mencarinya? Ke perpustakaan atau melakukan di Google, sosial media untuk mendapat itu. Sehingga setelah kita dapatkan topik-topik banyak yang menarik dan menentukan dan bisa ditentukan berdasarkan buku jurnal tadi, maka kita harus membuat yang disebut dengan topik bahasan. Kita putuskan, ya, satu topik buku bahasan. Dengan tadi Anda bingung sana sini, merenung sana sini, fenomena yang Anda pikirkan, keputusan yang Anda lihat, ilmunya Anda cari, jurnal yang mendukung segala macam, maka Anda keluar dengan sebuah topik bahasan. Tentukan apa yang Anda bahas. Sudah komplit topik bahasannya, sudah dapat jurnal, sudah dapat buku, maka Anda berikutnya menulis penelitian Anda itu ke dalam satu bentuk ringkasan, summary, atau ringkasan untuk sebuah penelitian besar disebut dengan bab 1. Maka di bab 1 itu Anda harus menyebutkan alasan Anda melakukan atau latar belakang Anda melakukan penelitian itu. Nah, itu dimulai dengan rapi fenomena yang Anda bahas tadi, yang Anda renungkan. Setelah itu Anda rumuskan dari fenomena yang Anda terus tadi, Anda rumuskanlah yang disebut dengan permasalahan penelitian Anda. Atau itu bisa disebut dengan apa? Pertanyaan penelitian Anda apa tadi? Di awal saya sebut, adakah struktur kapital yang optimal? Itu kan pertanyaan. Nah, oleh karena dapat pertanyaan, maka Anda bisa merumuskan persoalannya. Berapa besar penelitian Anda itu? Apa faktornya? Gitu loh. Anda cerita detailnya. Ya, bagaimana Anda mempelajari itu? Baru lari Anda kemana? Ke tujuan. Tujuannya untuk menguji struktur kapital oleh dipengaruhi oleh siapa saja. Nah, setelah dapat manfaat tadi dan tujuannya, maka Anda setelah itu Anda bisa menentukan manfaatnya. Penelitian Anda itu bisa nggak digunakan oleh
para akademisi untuk mengembangkan teori. Penelitian itu bisa nggak bermanfaat untuk regulator bikin peraturan? Penelitian Anda itu bisa nggak membuat sebuah kebutuhan bagi praktisi? Nah, dengan tujuan ini Anda bisa beri manfaatnya yang saya bilang tadi semua itu. Tujuan tadi sama bisa berapa? Dan biasanya persoalan penelitian 5, maka tujuannya harus 5. Nah, dari sinilah awal Anda akan membuat penelitian. Jadi dilihat fenomena mana yang menarik. Tapi tolong diingat, fenomena penelitian Anda nggak harus yang jelek semua, yang negatif, bisa juga yang positif. Misal contoh, Densus 88 berhasil melakukan ini. Ada yang bilang, bahkan seorang profesor mengatakan tidak perlu diteliti itu. Bagi saya tidak benar. Yang bagus juga kita teliti untuk mendapatkan apa? Untuk mencari kenapa bisa begitu. Kenapa dia begitu bagus. Nah, kalau proses yang jelek, makin menarik. Jadi kalau ada kasus yang jelek, Anda teliti, makin menarik. Yang bagus juga menarik. Jadi penelitian tidak harus yang bagus saja, tetapi harus semuanya bisa teliti. Yang penting Anda mencari pertanyaan penelitian di 2 hal yang saya sebutkan tadi, sehingga Anda bisa menghasilkan atau berkontribusi terhadap penelitian Anda lakukan. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk merenung, jangan sungkan untuk bertanya di dalam hati Anda, jangan sungkan membaca macam-macam hal, terutama di dalam hidup. Dengan demikian, Anda bisa menemukan topik penelitian yang menarik. Berikutnya, kita akan ketemu dengan topik lain. Selamat siang, sampai ketemu lagi.